Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan peliharalah dirimu dari siksa, bencana, azab yang tidak hanya khusus menimpa orang zalim kalian saja. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah Jumat, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita terus menjadi hamba yang sanggup bersyukur. Ya, ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan kita untuk menguatkan diri melaksanakan ibadah, membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi belakangan ini kita belum saja reda dengan berbagai bencana yang menimpa. Bencana yang berlangsung secara global misalnya adalah COVID, yang ternyata banyak penjelasan mengatakan terjadi gelombang-gelombang mutasi di mana COVID itu tingkat penularannya semakin membahayakan. Indonesia saja sekarang ini jumlah penderita COVID itu sudah menjelang 1 juta kasus, dengan kematian di atas 22.000 kasus. Dalam situasi seperti ini seharusnya kita sepakat kita harus ikut protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Kemudian belakangan kita dihadapkan dalam sekitar 2 pekan terakhir dengan bencana yang cenderung eskalatif. Jatuhnya pesawat, banjir besar, kemudian kebakaran, amblas tanah, yang semuanya itu tentu saja memakan korban yang tidak sedikit. Nah, yang mau saya ajak kita untuk merenung pada khutbah ini adalah sepertinya dalam situasi sekarang ini kita cenderung lupa dan mungkin terlalu rasional, atau sudah, kalau dibilang frustasi mungkin tidak frustasi, tapi sudah semakin tidak peduli. Kalau kita bicara protokol kesehatan fisik, oke, tapi sekarang ini saya secara pribadi melalui mimbar khutbah ini menyampaikan tidak ada seruan serius, minimal di Republik Indonesia, dihalu-halukan oleh para pejabat termasuk presiden, untuk mengingatkan kita bahwa marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya mengkaitkan persoalan ini semua dengan persoalan keimanan kita. Saya cenderung melihat kita seperti tidak peduli bahasa agama di sini. Bahkan di situasi tengah bencana yang demikian luar biasa, sepertinya ada upaya intensif untuk menjauhkan agama, walaupun dengan alasan memilah radikalisme beragama dari beragama normal yang seharusnya. Sempat ada tesis yang mengajari kita untuk Islam kita adalah Islam Nusantara, kita adalah Islam ramah, Islam cinta, Islam damai. Saya perlu ingatkan kepada kita semua, Islam, enggak perlu tambah-tambah. Allah menyebut dalam Quran huwasammakumul muslimin, kita disebut sebagai orang muslim. Enggak perlu tambahan ada Muslim Arab, Muslim Indonesia, Muslim Nusantara, Muslim Cina, Muslim, enggak ada itu. Islam kanan, Islam kiri, Islam pembebasan, tak ada itu. Ya, Islam. Dan panduan Islam itu jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, saya tidak tahu bahwa sebenarnya upaya-upaya menjauhkan pemahaman Islam yang benar ini, kalau saya duga, berawal dari kecemasan ketika Islam itu diimplementasikan di ruang yang jauh lebih luas dari sekedar masjid. Ya, saya mengambil contoh misalnya,
Kita itu di masjid siapapun, orang salah sama orang soleh itu akan menjadi orang soleh. Minimal tampilan kita. Karena tidak sedikit maling-maling yang kita temukan dalam video-video yang sering beredar. Itu dia mau curi infak masjid, dia mau curi benda-benda yang dimiliki oleh jamaah, dia pura-pura sholat dulu ya. Nah, ini menunjukkan masjid memang disepakati sebagai ruang yang kita tidak boleh bersalah di sini. Kalaupun seorang ingin melakukan kesalahan, maka seorang harus berpura-pura jadi orang soleh dulu. Baru dia akan mungkin bisa melakukan kesalahan di sini. Itu pun kesalahan yang dilakukannya tidak boleh ketahuan oleh orang banyak. Karena masjid tidak ada celah sedikit pun untuk bisa melakukan kesalahan itu. Kalau keluar masjid, nah ini orang soleh bisa salah. Jadi tidak sedikit orang yang di masjid dia menangis memikirkan dosanya, tapi di luar masjid orang menangis karena tingkahnya. Kenapa? Karena kita tidak menganggap di luar masjid adalah ruang di mana juga kita harus bisa mengimplementasikan kesolehan kita. Terus terang, inilah yang disebut dengan ambivalensi. Artinya ada semacam karakter ganda atau hipokrit. Kita orang soleh di masjid dan tidak usah memikirkan kesolehan di luar masjid. Ya. Nah, ini yang saya melihat dikampanyekan habis-habisan. Ruang yang lebih luas dari sekedar masjid atau ruang ibadah personal itu memang tidak boleh diganggu. Dan umat ini di sini ini diberikan keleluasaan untuk beribadah. Tapi ketika umat sudah masuk ke ruang sosial, ekonomi, apalagi politik, maka ini dicemaskan akan bisa mengganggu kepentingan orang banyak di situ. Karena ada orang yang sudah cukup lama di situ mendapatkan keuntungan-keuntungan besar dengan cara melakukan eksploitasi dan macam-macam. Saya mengambil contoh misalnya. Saya pikir kita tidak terlalu bodoh untuk melihat kasus banjir besar yang melanda Kalimantan itu Selatan. Tapi dengan sederhana sekali Presiden mengatakan bahwa ini adalah persoalan cuaca. Saya pikir kalau sekedar sebuah persoalan cuaca, Presiden tidak perlu berpayah-payah berangkat ke Kalimantan. Cukup dari istana. Dan cukup tidak usah membaca data. Karena memang banjir itu diakibatkan terjadi hujan. Dia tidak tiba ujuk-ujuk datang seperti banjir Nabi Nuh misalnya. Walaupun banjir Nabi Nuh juga ada hujannya. Saya pikir seorang anak kecil juga bisa mengatakan bahwa ini ada karena ada hujan maka ada banjir. Logika ini bukan logika orang cerdas. Ini logika sunnatullah yang memang siapapun tahu itu. Tapi kenapa negeri yang selama ini tidak pernah terjadi banjir seperti itu mengalami banjir sekarang? Ini yang kemudian perlu penelitian. Yang kalau kemudian ini ditampilkan, maka bukan tidak mungkin bobrok orang-orang yang selama ini keluar dari masjid dan tidak peduli agama di lapangan eksploitasi alam misalnya akan terbongkar. Dan itulah kenapa mereka tidak mau agama masuk ke wilayah itu. Sama dengan dunia politik. Kalau orang-orang beragama masuk ke dunia politik, maka akan terbongkarlah keburukan, ketidakbenaran, seperti contoh. Luar biasa sekali pemerintah kita atau aparatur keamanan kita ketika membongkar kasus demi kasus. Tapi ada orang-orang tertentu yang sampai sekarang, misalnya Harun Masiku. Harun Masiku ini kasus korupsi yang 1 tahun sudah raib. Tadi saya membaca berita bagaimana ternyata KPK pun tidak memberikan red notice terkait kasus ini. Terus ada apa? Nah, inilah yang saya bilang tadi. Sudahlah, kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Tapi kita memang melihat ada kesalahan di seputar ini. Karena jangan lupa, bencana demi bencana itu awalnya adalah semacam teguran dari Allah. Tapi jangan lupa, dia bisa berakhir menjadi azab yang akan membinasakan semuanya ketika tidak ada lagi manusia yang peduli dengan itu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu yang saya sebut dengan istilah tadi, tobatlah kita. Jangan lupa, tidak sedikit umat nabi-nabi terdahulu yang Allah binasakan, tapi ada umat yang Allah tidak jadi membinasakan mereka. Padahal sudah dikhabarkan oleh Allah, kau siap-siap kepada nabinya, sebentar lagi umatmu akan kubinasakan. Apa yang terjadi? Langit mengeluarkan awan hitam.
yang memunculkan ketakutan bagi umatnya, dan nabinya buat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ini sudah pasti azab Allah akan datang. Kalau begitu aku harus berangkat. Dan dia pun pergi. Padahal belum ada perintah kepadanya. Maka dia pergi sampai menyeberangi laut, tapi kemudian laut terjadi badai sehingga terjadi persepakatan di antara mereka harus ada penumpang yang dibuang. Maka dia pun dibuang, dimakan oleh ikan. Dan Allah mengatakan kalau tidak dia mengucapkan kalimat minta ampun itu, ya, maka dia tidak akan pernah keluar dari ikan itu selamanya. Siapa dia ini? Nabi. Jadi sama Allah, Allah tidak peduli mau kau nabi, mau kau siapapun, kalau kau tidak patuh dengan perintah Allah, sorry, akan mendapat posisi yang sama. Nabi apa ya? Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang dia baca selama dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Satu statement untuk menyatakan aku nggak ada apa-apanya Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Aku memang zalim Tuhan. Maka jangan lupa kata-kata inni kuntu minaz zalimin, inilah isyarat kalau sudah sampai pada tingkat kezaliman dilakukan manusia, Allah akan menurunkan azab, dan Allah tidak peduli sepedih apapun. Anak kecil, orang tua, orang sakit, orang lemah bisa dihantam oleh azab ini. Tidak sulit bagi Allah mengirimkan lautan sampai mencapai sekian kilometer ke daratan hanya untuk membinasakan manusia. Ingat kasus tsunami Aceh, Palu beberapa waktu yang lalu. Bukan cuma Allah kasih gempa sama mereka, tapi Allah kirim tsunami. Bukan cuma Allah kirim tsunami sama mereka, tapi Allah jadikan likuifaksi. Apa likuifaksi? Bumi dari bawah mencuat naik ke atas, kemudian menghantam lagi ke bawah, dan mereka binasa. Dalam satu peristiwa mereka menghadapi 3 bencana sekaligus: gempa, likuifaksi, dan tsunami. Allah. Maka Allah mengatakan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa sebenarnya bagi Allah, Allah itu kalau sudah mengazab syadid. Dan apa kategorinya? Zalim. Kenapa Nabi Yunus dibilang zalim atau dia menyebut dirinya zalim? Karena dia mengambil keputusan di luar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah belum kasih perintah. Sehingga ketika dia selamat, dia balik ke kampungnya, orang kampungnya ternyata sudah berubah jadi orang baik semua. Sampai-sampai mereka mengatakan, kami kecarian engkau, kemana engkau wahai Nabi Allah? Dia menangis. Kenapa? Karena ternyata warga masyarakatnya tidak jadi diazab oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bertaubat. Tapi jangan lupa, memahami tobat itu bukan personal. Kalau Anda seorang lurah, tobatlah di jabatanmu sebagai lurah. Apa dosa yang selama ini kau buat? Jangan buat lagi. Tobat seorang presiden, tobat seorang menteri, tobatnya orang kaya, tobatnya anak muda, tobatnya seorang suami, tobatnya seorang ayah, tobatnya pedagang, itu harus kita implementasikan. Baru nanti Allah akan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, wa salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallahi ittaqullaha, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kau mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sungguh kamu, sedangkan kamu mengetahui. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa Jemaah yang mulia, saya ingin menyampaikan bagaimana sikap seharusnya kita, bahwa jadi asupan yang harus kita bangun adalah protokol keimanan kita bangun. Hidup kita lama, capek kita, lelah kita, sok anggar jago pun kita, matinya kita semua, baliknya kita kepada Allah. Harta yang kita lelah mencarinya, kita tinggalkan. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita bangun? Takwa. Takwa itu apa?
mengerjakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang di semua pekerjaan kita. Jadi kalau bicara yang takwa itu gimana? Kalau diam yang takwa itu gimana? Pakai baju yang takwa itu gimana? Interaksi sosial yang takwa itu gimana? Ya, ini yang diingatkan harus kita bangun. Karena syarat untuk mendapatkan kemakmuran dari Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau saja penduduk negeri ini beriman mereka sama siapa? Sama Allah. Wattaqau, dan juga mereka bertakwa. La fatahna alaihim barakat. Allah pun akan kasih berkah sama mereka. Saya cenderung melihat ini masih jauh dari kita. Karena saya tidak melihat kepada berapa banyak orang yang bermaksiat, tapi orang-orang yang berbuat baik pun masih punya problem. Tidak sedikit yang menyangka dirinya masih lebih baik dari yang lain. Yang sana ahlu bid'ah, dia ahlu sunnah. Yang sana orang yang kurang baik, dia orang baiknya. Ya, kalau ikut partai dia, itulah orang benar. Kalau tidak ikut partai dia, tidak benar. Kalau ikut ormas dia, itulah orang benarnya. Kalau tidak ikut ormas dia, itulah orang salahnya. Kalau tidak coblos A, maka itulah yang orang A. Begitulah. Masih ada merasa lebih hebat dari yang lain. Artinya masih lemahnya akhawiyah, persaudaraan di antara umat, menyebabkan masih beratnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjaga dan membangun ukhuwah ini dengan baik, dan semoga Allah mengangkatkan musibah dan bencana yang berjalin berkelindan di negeri kita khususnya. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.